Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Rabbani, mahasiswa dari Universitas Garut, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang munqati, yang dimana materi tersebut adalah tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis PAI semester 2. Baik, munqati. Sebelum masuk ke penjelasan munqati, kita harus ketahui apa itu ulumul hadis. Nah, ulumul hadis adalah sebuah ilmu yang menuntun seseorang untuk mempelajari dan memperdalam hadis serta kajian keislaman secara komprehensif. Itu adalah ulumul hadis. Nah, sedangkan munqati adalah bagian dari ulumul hadis. Jadi munqati itu yang saya akan bahas sekarang adalah bagian dari ulumul hadis yang menjadikan hadis tersebut cacat secara zahir, cacat sanadnya secara zahir. Nah, apa itu munqati? Baik, secara bahasa, munqati adalah isim fa'il dari inqata'a, yang berarti keterputusan atau terputus. Nah, itu menurut bahasa. Adapun secara istilah, hadis munqati sebagaimana yang disebutkan dalam Taisir Mustalahul Hadis karya Dr. Mahmud At-Tohan, yaitu malam yattasil isnaduhu ala wajhu kana inqatahu, yang artinya hadis yang sanadnya tidak bersambung dari semua sisi. Nah, secara istilah munqati itu hadis yang sanadnya tidak tersambung dari semua sisi begitu. Nah, kemudian penjelasannya. Penjelasan munqati adalah terputusnya suatu sanad, baik itu di awal, di tengah, maupun di akhir. Ketiganya masuk kepada bagian penyebabnya cacat sanad secara zahir yang telah disebutkan dalam ulumul hadis, yaitu mursal, mu'allaq, dan mu'dhal. Poin-poin tersebut itu adalah cacatnya hadis begitu. Tapi para ulama hadis belakangan ini mengkhususkan bentuknya terputus suatu sanad yang tidak masuk kepada ketiganya. Ketiganya itu yang tadi mursal, mu'allaq, mu'dhal. Nah, yaitu dengan istilah munqati begitu. Nah, istilah munqati ini memang terkadang digunakan secara umum untuk mewakili keterputusan sanad. Oleh karena itu, salah satu definisi munqati adalah makana fi isnadihi inqata'a fima duna sahabi, yang artinya apabila di dalam sanadnya ada keterputusan pada generasi di bawah tingkatan sahabat gitu. Jadi ada keterputusan pada generasi atau perawi tapi di bawah tingkatan sahabat. Itu definisi munqati. Nah, para ulama hadis belakangan ini mendefinisikan hadis munqati sebagai hadis yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi tetap tidak berturut-turut. Nah, ulama hadis mendefinisikan bahwa hadis munqati adalah hadis yang di tengah sanadnya itu gugur perawinya atau perawinya tidak berturut-turut begitu. Jadi yang gugur hanya satu kalau kata para ulama, yaitu di tengah sanadnya, ataupun dua tapi tidak berturut-turut runtutannya begitu. Nah, contoh dari hadis munqati sebagai berikut. Saya bacakan. Haddatsana Abdul Malik ibni Marwan al-Ahwaziyu, haddatsana Abu Amir wa Abu Daud an ibni Abi Bin an Ishaq ibni Yazid al-Hudhali an Aun ibni Abdullah an Abdullah ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a ahadukum falyaqul thalatha marratin subhana rabbiyal azim wa dzalika
adnahu wa idza sajada falyaqul subhana rabbiyal a'la thalathan wa dzalika adnahu. Rawahu Abu Daud. Nah, kenapa hadis tersebut dikatakan munqati? Baik, di sini saya akan bacakan dulu artinya. Arti dari hadis tersebut adalah Abu Daud As-Sijistani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Marwan Al-Ahwazi. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir dan Abu Dawud dari Ibnu Abi Zib dari Ishaq bin Yazid Al-Huzali dari Aun bin Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian ruku, maka ucapkanlah 3 kali Subhana Rabbiyal Azim. Itu paling minimal. Dan jika sujud, maka ucapkanlah Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Itu adalah paling minimal. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, di mana letak munqati tersebut? Di sini, menurut Imam Abu Daud dikatakan oleh beliau, Aun yang tadi saya bacakan, Aun itu tidak pernah berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Maka secara logika, ketika seseorang tidak pernah bertemu dengan seseorang yang lain, maka tidak akan ada penyampaian apapun kepada seseorang yang lain. Maka dari itu, hadis ini dikatakan munqati karena sahabat Aun tidak pernah berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, hadis ini dihukumi munqati oleh Imam Al-Iraqi dalam Mughni an Hamlil Asfar. Begitu. Jadi letak munqatinya itu karena Aun tidak pernah berjumpa kepada Abdullah bin Mas'ud. Begitu. Terputus sanadnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah hadis munqati adalah hadis yang sanadnya itu terputus dari satu perawi ke perawi lainnya. Bisa terjadi di awal, di tengah, maupun di akhir. Dan hadis munqati itu dinyatakan atau dihukumi sebagai hadis dhaif. Ingat, hadis munqati itu dinyatakan atau dihukumi sebagai hadis dhaif, teman-teman. Nah, tapi ada tapinya. Jika ada hadis yang tergolong munqati karena terputusnya perawi sebelum sahabat, tetapi ada hadis yang sama, tapi perawinya itu mutasil atau bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis tersebut sahih, maka hadis munqati tersebut kualitasnya naik menjadi hadis sahih karena terbantu oleh jalur lain yang menguatkannya. Jadi gini, contohnya ada satu hadis misalnya innamal a'malu binniyat, tapi dari jalur ini sanadnya itu munqati atau terputus. Nah, ada lagi dari jalur yang lain sanadnya atau perawinya, tapi sama-sama hadisnya itu innamal a'malu binniyat. Nah, karena ada yang sahih, ada yang hadis yang sahih, maka hadis yang munqati tersebut itu naik kualitasnya menjadi hadis sahih karena terbantu oleh hadis sahih yang satu ini yang perawinya atau sanadnya itu muttasil bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Qul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.